have found if we would have stayed on the trail. The waterfall, the cliff. What is this place? They don't come back. Halo guys, balik lagi bersama Emerek Film yang akan membahas sebuah film yang dulunya cukup sukses di zamannya. Film ini berjudul Wrong Turn tahun 2021. Jika kalian menonton film ini, dipastikan kalian akan merasakan kesal karena selalu ada tokoh yang ya cukup mengesalkan. Tapi dipastikan kalian akan tegang selama menonton film ini. Tanpa berlama-lama, gua langsung aja mulai story filmnya. Selamat menyaksikan. Eits, sebelum gua mulai, jangan lupa klik tombol subscribe. Pada awal film, kita akan dikenalkan oleh pria tua bernama Scott yang sedang mencari anak perempuannya. Anaknya hilang kontak dengannya saat pergi berlibur dengan teman-temannya. Karena rasa sayang pada anak perempuannya, maka dia menghampiri ke kota anaknya berlibur. Namun di kota tersebut, Scott tak menemukan informasi apa-apa. Bahkan di kota tersebut nampaknya banyak orang-orang yang tak suka padanya. Do you have kids? What would you do? Lantas di mana anaknya? Kita lalu akan kembali 6 minggu sebelumnya saat anak Scott mulai berlibur di kota tersebut. Dan ini Jennifer, anak dari Scott. Mereka berenam pergi ke sebuah kota kecil untuk berkemah di sebuah bukit. Saat sampai, mereka lalu menginap di sebuah hotel. Saat Jennifer check-in, sang pemilik hotel mengingatkan untuk berjalan sesuai petunjuk arah. Karena jika mereka salah belok, maka mereka tak akan pernah bisa kembali. Saat malam hari, mereka pergi ke bar untuk bersenang-senang. Lalu datang pria tua yang menawarkan jasa untuk memandu pendakian bukit. Namun Darius menolaknya dengan halus. Saat mereka akan pulang ke hotel, mereka melihat seseorang yang mendekati mobil mereka. Salah satu dari mereka yang bernama Adam, lalu melemparkan botol ciu pada orang yang mencurigakan tersebut. Namun secara tiba-tiba orang tersebut hilang dari pandangan mereka. Saat pagi hari, Jennifer lari pagi dan bertemu seorang wanita yang sedang membuat gelang. Jen juga melihat seorang anak kecil di sana dan menyapanya. Anak itu bernama Ruthie. Jen lalu membeli gelang tersebut dan berpisah dengan wanita itu. Dan mulailah perjalanan mendaki gunung Jen bersama teman-temannya. Saat mereka berjalan, tiba-tiba Adam mengajak mereka untuk melewati jalur tikus. Jennifer sudah mengingatkan bahwa pemilik hotel melarang keluar dari jalur pendakian. Ya, seperti itulah anak muda, senang yang dilarang. Wow. Mereka berjalan terus hingga tiba-tiba. What is that? Akibat kayu tersebut, salah satu dari mereka tewas mengenaskan. Mereka pun mulai panik saat tak ada sinyal dan mereka tak tahu arah kembali. Mereka akhirnya kembali berjalan keluar dari hutan tersebut. Berjalan tak tentu arah hingga malam harinya. So I will. We're lost! Just a military. Begitu sadar mereka tersesat, mereka mendirikan tenda malam itu. Saat pagi hari mereka terbangun, mereka kehilangan seorang anggotanya yang bernama Mila. Saat Adam mau mencarinya, dia melihat makam di sekelilingnya. Ternyata di situ banyak kuburan. Bukan hanya Mila yang hilang, ternyata HP mereka juga hilang semuanya. Mereka lalu segera mencari Mila agar bisa pergi dari hutan tersebut. Saat pergi mencari Mila, Jen melihat Ruthie di dalam hutan. Adam lalu mencoba menangkap Ruthie untuk bertanya. Dan tiba-tiba, Jen lalu menyuruh Ruthie untuk kabur. Ternyata Adam terkena jebakan rantai di kakinya. Setelah Mila, kini mereka kehilangan Adam di sana. Nah, saat mereka kembali mencari Mila,
Mereka melihat sosok mengerikan yang menggotong Adam seperti hewan. Darius lalu mencoba menghentikannya. Namun saat mereka berdebat, setelah kejadian itu, Mila datang dengan polosnya yang habis pipis katanya. Dari semuanya, hanya Jennifer yang berpikir Adam membunuh tanpa alasan. Namun semuanya mendebat Jennifer. Ya kalau gue setuju sama yang lain. Nggak salah lah ngebunuh makhluk aneh yang ngegotong orang macem gotong makan siang gitu. Ngeri banget anjir. Mereka lalu mencoba pergi ke jalan yang benar. Namun tiba-tiba, ternyata di dalam hutan ini banyak dipenuhi jebakan Batman yang mematikan. Tapi untungnya Darius berhasil selamat. Tak lama ada seseorang yang mengikuti mereka. Dan Louis pun hilang. Namun kejadian aneh muncul. Banyak makhluk-makhluk mengerikan keluar dari tanah. Adam dan Mila berlari ketakutan. Tak lama Mila akhirnya dibunuh oleh makhluk aneh tersebut. Satu persatu dari mereka menjadi buruan makhluk aneh tersebut. Adam, Darius, dan Jane. Setelahnya mereka dikumpulkan oleh wanita yang Jennifer temui di kota. Mereka lalu disuruh mengikuti wanita tersebut masuk ke dalam perkampungan terpencil. Perkampungan itu tak ada yang aneh. Jane dan kawan-kawan lalu dibawa masuk ke sebuah pengadilan. Lalu datanglah seorang ketua dalam kampung tersebut. Dalam pengadilan tersebut, Jane dan yang lainnya dianggap bersalah telah membunuh anggota mereka. Menurut pengakuan anggota kampung, mereka saat itu hendak menolong Adam yang kena jebakan untuk hewan. Namun Adam malah membunuhnya. Akibatnya Adam dihukum mati saat itu. Sebelum eksekusi Adam, sang ketua kampung menceritakan bahwa mereka tinggal di hutan karena menganggap Amerika akan hancur karena perang saudara. Di sini mereka tinggal dengan aman, tanpa penyakit dan tanpa perang. Semua hidup dengan tenang dan damai. Sang ketua pun melanjutkan eksekusinya tanpa rasa ampun. Dan untuk mereka bertiga, hukuman kegelapan seumur hidup. Apa itu hukuman kegelapan? Jadi hukuman itu adalah mereka akan dibutakan dan dimasukkan ke dalam penjara gelap seumur hidupnya. Louis lalu dihukum dan dimasukkan ke dalam penjara. Tapi Jennifer menawarkan diri mereka untuk mengabdi pada kampung tersebut. Bahkan Jennifer menawarkan dirinya untuk menjadi istri agar bisa memberi keturunan di kampung ini. Wow. Sang ketua lalu setuju mendengar penawaran menarik dari Jennifer. Mereka pun selamat dari maut. Demi bertahan hidup, Jennifer rela melakukan apa saja untuk sang ketua. Dan mereka pun melakukannya di malam pertama. Balik lagi pada ayahnya Jane. Pada suatu saat, Scott sedang nyemil di bar. Dia dihampiri oleh pemilik hotel tempat Scott menginap. Pemilik hotel bercerita bahwa di dalam hutan hiduplah sekumpulan orang yang percaya bahwa Amerika akan hancur pada waktunya. Begitu Amerika hancur, merekalah yang akan menjadi penguasa selanjutnya. Dan yang mengejutkan, siapapun yang masuk wilayah mereka tak akan pernah bisa keluar hidup-hidup. Pemilik hotel itu pun pergi setelah bercerita, berharap Scott menghentikan pencarian anaknya. Saat Scott akan kembali ke hotel, datang sekelompok pria memukulnya tanpa basa-basi. Bahkan polisi pun tak bisa berbuat apa-apa. Namun tekad Scott yang kuat tetap akan pergi mencari anaknya, tak peduli sikap para warga yang aneh. Pemilik hotel melihat Scott akan pergi mencari anaknya. Dia lalu mengenalkan Scott pada keponakannya yang bernama Ed. Dengan bantuan Ed, dia berharap Scott bisa kembali dengan selamat. Scott lalu memberi uang pada Ed dan bertanya, kenapa kau mau pergi ke hutan? Ternyata Ed pernah terkena panah tepat di kepalanya. Dengan begitu, Ed sebenarnya ingin balas dendam juga pada manusia barbar di sana. Mereka lantas masuk ke dalam hutan. Dengan pengalaman Ed, mereka berhasil menghindar dari perangkap mematikan. Namun tak lama, anak Ed terperosok masuk ke dalam lubang. Namun hidup Ed berakhir tragis saat ini.
Scott lalu mengambil senjata Ed dan pergi sendirian ke dalam hutan. Hingga malam hari, Scott berhasil mencapai gerbang perkampungan barbar tersebut. Dan tiba-tiba, Scott ternyata ditangkap oleh Darius. Dan tak lama, Jane datang setelah memanah ayahnya sendiri. Seperti hilang ingatan, Jane hanya diam melihat ayahnya. Namun saat tengah malam, Jane kembali menolong ayahnya. Ternyata Jane hanya berpura-pura kejam pada ayahnya agar tak ada yang curiga padanya. Jane lalu mengajak Darius untuk pergi. Namun Darius tak ingin mati sia-sia. Dia pun tak mau pergi dengan Jane saat ini. Saat akan pergi, pintu gerbang saat itu dikunci. Ruthie lalu datang menolong Jane saat itu dan memberitahu jalan keluar yang aman. Ternyata ada jalan keluar di dalam penjara kegelapan. Jane dan ayahnya lalu masuk ke dalam penjara. Di dalam penjara, Jane melihat Louis yang telah buta di sana. Tak ingin temannya terus menderita, Jane lalu membunuh Louis saat itu. Akhirnya mereka sampai di ujung penjara. Aksi mereka diketahui oleh para warga perkampungan. Jane beberapa kali dicoba untuk dibunuh, tapi Jane selalu berhasil mengalahkan para warga. Hingga akhirnya mereka berhasil selamat dan bertemu pria tua yang memukul Scott malam hari. Saat bertemu, pria tua itu bilang dia datang untuk menyelamatkan Scott. Dia memukul Scott agar pergi dari kota kecil ini segera. Dari ceritanya diketahui bahwa keponakannya juga hilang di hutan ini 6 tahun lalu. Mereka lalu bergabung dan hendak pergi saat ini. Tapi tak lama warga kampung datang dan menyerang mereka. Dengan senjata lengkap mereka mampu menghalau para warga yang mendekatinya. Dan mereka pun berhasil meloloskan diri. Waktu demi waktu berjalan. Kehidupan mereka kembali normal. Setelah pergi mengantarkan pekerjaan ayahnya, Jane kembali ke rumahnya. Dan yang mengejutkan, Jane melihat Hobbs, sang ketua perkampungan barbar, datang bersama Ruthie. Jane nampak kaget dan penuh dendam melihat Hobbs yang kembali. Dari pertemuan itu, Hobbs melihat perut Jane yang sedang mengandung anaknya. Jane lalu pergi ke dalam mengambil pisau di lemari. Jane lalu menyerang Hobbs. Setelah berhasil membunuh, Jane melihat keluarganya mati semua. Namun ternyata itu semua adalah bayangan Jane. Jane sangat ketakutan jika keluarganya dibunuh. Dia lalu dengan sukarela menyerahkan dirinya agar Hobbs tak membunuh keluarganya. Pergilah Jane bersama Hobbs kembali ke dalam hutan. Ending yang mengecewakan. Kesel gua sumpah. Ngapain ikut balik lagi? Lah. Ternyata demi menyelamatkan keluarganya, Jane berniat membunuh pasukan barbar di dalam mobil. Dan sekarang Jane pergi membawa Ruth. Nah, ini ending yang menarik. Oke, sampai di sini ceritanya. Dan gua ucapkan terima kasih telah menonton.